Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya nih? Jumpa lagi dengan kelompok edukasi dari IPMAFA. Cari tahu yuk. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari kakak-kakak cantik. Siapa aja ya? Yaitu ada Kak Kartika, Kak Erna, Kak Nisa, Kak Fatim, Kak Nuria, dan juga Kak Adel akan menjelaskan terkait dengan gerakan mahasiswa dalam anti korupsi. Kira-kira apa sih pengertian korupsi? Mari kita simak penjelasan dari kakak-kakak kita ya. Teman-teman pasti nggak asing nih dengan kata korupsi, ya kan? Nah, pertama, pengertian korupsi. Korupsi secara terminologi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus. Berasal dari kata corrumpere. Istilah korupsi berkembang dari beberapa bahasa di Eropa. Ada corruption dan juga korup. Kemudian dari bahasa Belanda menggunakan kata koruptif dan bahasa Perancis ada corruption yang selanjutnya dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Sedangkan di negara jiran Malaysia ditemukan istilah risuah yang berasal dari bahasa Arab yaitu riswah yang artinya sama dengan korupsi dalam bahasa Indonesia. Sementara itu Kartono memberikan pendapat bahwa korupsi yaitu tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan juga jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan umum dan juga negara. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi. Salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal. Misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya dirinya sendiri. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 terdapat kalimat bahwa perbuatan sebagaimana dimaksudkan di dalam ayat 1 merupakan tindak pidana korupsi. Pasal 2 Ayat 1 berbunyi, salah satu jenis tindakan pidana korupsi yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, itu teman-teman beberapa pendapat terkait 9 pasal 2 ayat 2 terdapat kalimat bahwa perbuatan sebagaimana dimaksudkan di dalam ayat 1 merupakan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, salah satu jenis tindakan pidana korupsi yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, itu teman-teman beberapa pendapat terkait dengan pengertian korupsi. Strategi mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi, sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Apa sih keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi itu? Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu 1. Lingkungan kampus, 2. Lingkungan keluarga, 3. Di masyarakat sekitar, 4. Tingkat lokal maupun internasional. Lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.
Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Hal ini bermula dari budaya ketidakjujuran, kemalasan, serta hal-hal yang dianggap kecil dan sepele. Namun notabene sebenarnya budaya itu dimulai dari sini. Lingkungan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua peran, yakni peran sebagai kontrol sosial dan peran sebagai pembaharu, yang diharapkan mampu melakukan pembaruan terhadap sistem yang ada. Yang pertama, sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan tindakan preventif dengan membantu masyarakat mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil serta berpihak pada rakyat. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan tindakan edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat agar mereka lebih kritis. Hal ini bisa dilakukan saat melakukan program KKN. Mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan. Tekanan tersebut bisa berupa demonstrasi ataupun pembentukan opini publik. Kita sebagai mahasiswa dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi dengan cara pembenahan terhadap diri sendiri dan kampus. Mahasiswa harus mendemonstrasikan diri sendiri dan kampusnya, harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi dapat dimulai dari awal masuk kuliah. Mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus, sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang korupsi. Mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Mahasiswa mengupayakan edukasi terhadap rekan-rekan untuk menghindari adanya praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Dalam proses perkuliahan, perlu adanya penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetensi, tanpa melalui cara yang curang, dengan cara membentengi diri sendiri dari rasa malas dalam belajar. Pada masa ini terdapat masalah dalam penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Upaya investigatif berupa melakukan kajian krisis terhadap laporan pertanggungjawaban, realisasi penerimaan dan pengeluaran. Upaya edukatif menumbuhkan sikap anti korupsi dapat dilakukan melakukan seminar, diskusi, dialog, media berupa lomba, bahasa, seni lukis, drama, dan lainnya. Juga bermanfaat dalam upaya menumbuhkan sikap anti korupsi. Pada tahap terakhir perkuliahan, pada masa ini, mahasiswa memperoleh gelar sarjana sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Gelar sarjana yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral.